Pagi harinya, Andrea bangun saat cahaya matahari yang masuk lewat kaca jendela menyinari wajahnya. Dia menolehkan kepalanya ke sisi kiri dan dia melihat tempat tidur di sebelahnya kosong. Andrea berasumsi suaminya sudah pergi bekerja. Dia lalu bangun dan mandi. Andrea keluar dari kamar mandi dengan berat hati. Kamar mandi adalah satu-satunya tempat yang bebas dari pengawasan kamera. Pikiran rasionalnya kembali muncul. Kamera itu hari ini pasti akan dihidupkan kembali. Dia lalu mengambil handphonenya yang ada di atas meja dan mencari nama Baby di daftar kontak namanya, lalu mengirimkan SMS padanya. Apa yang harus aku lakukan hari ini? Beberapa saat kemudian ada balasan SMS di handphonenya. Lakukan apapun yang kamu suka. Jangan lupa untuk berakting jahat hari ini. Andrea membalas lagi pesannya. Oke. Tepat saat dia menaruh handphonenya di meja, ada yang mengetuk pintu. Saat Andrea membuka pintu, dia melihat seorang laki-laki berdiri di depannya dengan wajah khawatir. Masuklah. Andrea lalu masuk lagi ke kamar dan duduk di sofa. Wisnu mengikutinya dari belakang. Nyonya? Wisnu, hari ini aku ingin pergi keluar. Aku ingin melihat-lihat kota ini. Aku akan meminta izin pada kakek Harsa dulu. Tolong siapkan mobil. Andrea berbicara dengan suara arogan. Baik, Nyonya. Wisnu lalu keluar dari kamar itu dan menuju ke garasi mobil. Sementara Andrea berganti baju dan mengambil tas kulit hitamnya sebelum menemui kakek Harsa yang ada di kamarnya. Andrea menarik nafasnya sebelum mengetuk pintu. Beberapa saat kemudian, Pak Herman membuka pintu dan mempersilahkan Andrea masuk ke dalam. Andrea masuk ke kamar itu dan melihat kakek Harsa sedang duduk sambil membaca koran di balkon kamarnya. Andrea, apa ada sesuatu yang kamu inginkan sehingga menemuiku? Kakek Harsa berbicara pelan. Iya, kakek. Hari ini aku ingin jalan-jalan keluar melihat kota ini. Aku baru pertama kali ke sini, jadi aku meminta izin pada kakek. Dia berkata sopan. Nenek Andrea selalu mengajarkan pada Andrea untuk berkata sopan pada siapapun, terlebih pada orang tua. Hahaha, mengapa membutuhkan izinku? Kamu bebas melakukan apa saja yang kamu inginkan. Kakek Harsa tertawa kecil. Andrea heran. Bukankah kemarin malam kakek bilang semuanya harus sesuai dengan ketentuannya dulu? Kalau begitu, aku akan pergi sekarang, Kek. Dia berkata sebelum membalikkan badan. Iya, bersenang-senanglah. Dan kakek Harsa melanjutkan membaca korannya kembali. Di kantornya, Haris sedang memandang keluar lewat kaca gedung. View kota pahlawan membentang jelas di hadapannya. Dia tidak fokus bekerja. Pikirannya sedang tidak karuan saat ini. Wajah istrinya, Andrea, selalu terbayang-bayang di benaknya. Dari pertama kali mereka bertemu di kafe, menikah, dan saat hari kedatangannya ke rumah. Wajah cantiknya, senyumannya, sentuhan tangannya,
Dia tidak bisa melupakannya setiap detail. Tiba-tiba handphonenya berdering. Haris melihat siapa yang menghubunginya dan dia mengangkat panggilan itu. Iya. Haris sayang, apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Terdengar suara seorang wanita yang menghubungi Haris dan dia memanggilnya sayang. Oh, aku sedang di kantor sekarang. I see. Jangan lupa ya, minggu depan aku akan pulang. Mari bertemu saat aku kembali, oke? Ya, oke. See you. Haris menarik nafasnya pelan setelah gadis itu menutup panggilan teleponnya. Ini adalah sudah sebulan sejak kepergiannya ke Paris. Haris dan gadis itu kadang-kadang masih menghubungi satu sama lain bila ada waktu senggang. Di dalam mobil, Andrea duduk di kursi belakang. Dia terus memandang keluar kaca mobil sejak keluar dari rumah Haris. Pandangannya kosong. Wisnu yang tengah menyetir menyadari akan keganjilan yang ada pada Andrea. Apakah kamu baik-baik saja, Andrea? Wisnu bertanya. Ya. Apakah kamu tahu sampai kapan mereka akan mengawasiku dan Haris? Aku tidak leluasa di kamar itu, ucap Andrea dengan nada sedikit kesal. Sebenarnya di setiap sudut rumah itu ada kamera pengawas yang canggih dengan tingkat keamanan yang tinggi. Tapi untuk di kamarmu, kurasa hanya 1 atau 2 hari saja, karena kakek Harsa hanya ingin mengetes kalian. Apakah terjadi sesuatu? Akhirnya Wisnu berani bertanya pada Andrea dengan segala rasa bergejolak yang ada di hatinya. Apakah kamu pikir aku sebodoh itu? Haha. Sebenarnya tidak terjadi sesuatu di antara kami. Tapi aku harap ini akan menjadi rahasia kita saja, oke? Andrea mengatakan yang sebenarnya pada Wisnu, karena hanya Wisnulah orang yang ia percaya saat ini. Kamu bisa percaya padaku, Andrea. Laki-laki itu tersenyum kecil. Dia merasa lega, semua beban yang dirasakannya dari semalam serasa terangkat dari pundaknya.